Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teks biografi. Jadi teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan jika yang menulis itu sendiri adalah diri kita sendiri, berarti itu disebut autobiografi nih teman-teman. Dan teks biografi memiliki 3 struktur. Yang pertama, orientasi. Bagian ini itu menceritakan tentang pengenalan tokoh secara umum, misalkan nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, peristiwa atau masalah. Jadi bagian ini tuh menceritakan rangkaian kejadian atau peristiwa yang dialami atau dilakukan oleh tokoh tersebut, yaitu di mana, kapan, serta bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Jadi bagian ini merupakan bagian penutup cerita. Bagian ini berisi ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat untuk menimbulkan kesan bagi pembaca tentang suatu keberhasilan, kebahagiaan, kepuasan batin, kegagalan, atau kekecewaan si tokoh tersebut. Jadi nih teman-teman, di sini kita ada salah satu contoh teks biografi mengenai seorang pahlawan yang bernama Raden Dewi Sartika. Jadi untuk bagian orientasi atau pengenalan tentang tokohnya kita tulis, pada dasarnya Dewi Sartika datang dari keluarga priai dari pasangan Nyi Raden Raja Permas dengan Raden Soma Negara dari daerah Sunda. Ayah dan ibu Dewi Sartika bersikeras untuk menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Ketika ayahnya meninggal, Dewi Sartika pun dibesarkan oleh pamannya yang kebetulan adalah seorang patih di Cicalengka. Dari pamannya, Dewi Sartika memperoleh pengetahuan kebudayaan Sunda. Untuk wawasan budaya barat, ia dapat dari nyonya asisten residen asal Belanda. Pada tanggal 11 September 947 di Tasikmalaya, beliau meninggal dunia, lalu dikebumikan di Bupati Bandung di Jalan Karanganyar. Dan yang kedua yaitu bagian kejadian atau peristiwa, kita tulis, sejak kecil Dewi Sartika telah memperlihatkan bakat pendidikan dan keuletan yang ia punya. Sembari bermain di belakang gedung, Dewi Sartika bersama anak-anak pembantu di kepatihan melakukan aktivitas yang ia peroleh di sekolah Belanda. Hingga suatu ketika Cicalengka digegerkan pada kemampuan anak-anak pembantu yang bisa baca tulis dan berbicara dalam bahasa Belanda. Masuk usia remaja, ia pergi ke Bandung, kembali pada ibunya. Makin dewasa, Dewi Sartika makin gigih mewujudkan keinginannya, apalagi pamannya yakni Bupati Martanegara mendukung hal tersebut. Meski agak sulit merealisasikan sebab adat yang berlaku saat itu mengekang kaum wanita mendapat pendidikan, Dewi Sartika telah menjalankan pendidikan untuk para wanita sejak 1902. Di belakang rumah ibunya, tepatnya di dalam ruangan kecil di Bandung, ia mengajar pada beberapa anggota keluarga perempuannya. Lalu ia berkonsultasi dengan Bupati Martanegara. Dewi Sartika akhirnya membuka sekolah istri, di mana sekolah ini menjadi sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda pada tanggal 16 Januari 1904. Sekolah istri ini mengalami 2 kali pergantian nama. Ketika sekolah ini telah berumur 10 tahun, beliau mengubah nama tersebut menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah Keutamaan Istri ya teman-teman. Pada tahun 1920, seluruh soli di daerah Pasundan telah memiliki sekolah keutamaan istri. Ditambah lagi sekolah ini dibangun di kota Kewedanan. Pada bulan September 1929, saat memperingati usia 25 tahun, Dewi Sartika mendirikan sekolahnya, kemudian mengganti namanya
menjadi sekolah Raden Dewi. Berkat jasa-jasanya dalam dunia pendidikan oleh pemerintah Hindia Belanda, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa. Dan yang terakhir yaitu bagian reorientasi. Yang ketiga adalah kita tulis. Sebagai generasi muda, kita sepatutnya menghargai jasa-jasanya, terutama kaum wanita. Semangat serta jasanya yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan tidak dilupakan, apalagi diabaikan begitu saja. Dengan perjuangan Dewi Sartika diharapkan kita menjadi wanita-wanita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Nah, teman-teman, kan kita tadi udah belajar ya apa itu pengertian dari teks biografi, apa aja struktur dari teks biografi, dan salah satu contoh teks biografi udah kita pelajarin ya kan teman-teman. Jadi kayaknya udah cukup sekian aja ya pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, terima kasih.